Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pojok Banua, kali ini saya sedang berada di Hotel Fugo Banjarmasin. Nah, kita saat ini sudah bersama dengan Chef Mumu ya, Chef ya? Ya, Chef Mumu. Chef Mumu. Nah, kali ini Chef Mumu akan membagikan resep sejumlah makanan ya, Chef ya? Jadi berhubung kita memasuki awal Ramadan, nah jadi kita pastinya identik dengan menu tajil untuk buka puasa. Dan juga nanti ada hidangan pada saat sahur. Jadi saya nanti akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana cara memasak yang cocok untuk buat bersantap sahur nanti biar segar seperti itu. Mbak Yuli. Saya boleh jadi asisten nih, saya. Silakan, siap. Oke. Sebelum jadi asisten kita harus pakai hand glove dulu supaya memastikan bahwa kita tetap hygiene, tetap bersih. Wow. Oke, yang pertama kita akan bikin tajil dulu ya. Tajil kita kali ini saya akan bikin kelapa tart almond kurma almond. Nah, jadi di sini bahan-bahannya itu nanti pasti ada kurma. Kurma ini sekitar 11 biji nanti akan saya blender dihaluskan. Kurma, kemudian buah kelapa muda yang sudah dikerok, diambil dagingnya saja. Kemudian kacang almond slice ini kita udah sekitar 150 gram, jadi kita sangrai dulu jadi biar agak brown warnanya. Kemudian ada gula biasa kita secukupnya saja karena kita dari kurma udah ada dapat rasa manisnya. Nah, jadi kurma itu nanti kita blender dengan susu cair. Dengan susu cair itu susu cairnya itu sekitar 200 ml. Nah, jadi ini udah kita blender, sebesar blender di belakang tadi, jadi ini udah jadi tinggal kita masukin saja. Oke, Mbak Yuli silakan, siap. Siap, saya perlu bantuin apa nih, Chef? Bagian aduk-aduk. Bagian aduk-aduk, oke. Oke, kita panaskan panci dulu. Tresemmenya ini udah, ini 1 liter. 1 liter ditambah ini tadi sudah ada 200 ml, jadi 101,2. Kita masukin saja. Yang pertama stepnya adalah kita rebus dulu. Berarti nggak perlu nunggu ini ya, Chef? Dia akan nggak perlu sampai mendidih, karena kita kalau mendidih dia akan susu itu akan sifatnya akan mencair, akan pecah. Mbak Yuli bisa dibantu diaduk-aduk sambil pelan-pelan aja ya. Baik. Nunggu itu panas, kita akan ambil telur. Telurnya ini 6 biji, jadi satu resep itu telurnya 6 biji. Nah, telurnya ini kita ambil hanya kuning saja. Kita ambil begini cara ngambilnya. Telur. Ini aduknya terserah aja ya? Terserah, asal jangan sampai keluar. Nah, 6 biji. Jadi itulah perbedaannya chef profesional dan chef dadakan gini ya? Bisa kita langsung masukin ininya, kurma yang udah di blender. Langsung masuk aja. Nah, wow, jadi langsung nanti berubah. Dia akan mengental, Mbak Yuli. Dia akan mengental. Jadi mengental itu nanti karena ada telur dan ada tepung maizena. Nah, jadi tepung maizena nanti kita masukin, tapi kita larutkan dulu dengan air supaya fungsinya dia supaya tidak menggumpal nanti pas diaduk. Ini nunggu Itu mendidih kira-kira, ya? Tapi slow aja, dia nggak harus ini. Oh iya. Sekitar 15 menitan lah. Biasa kan orang berbuka itu identik dengan yang manis-manis supaya meningkatkan tenaga yang udah lemes sehari karena berpuasa. Betul. Oh iya, Chef, untuk menu spesial selama Ramadan ini ada nggak sih? Oh, banyak kita spesialnya. Jadi untuk menu spesial itu sebenarnya semuanya spesial, cuman ada beberapa yang sudah menjadi identitas Hotel Fugo ini dari tahun ke tahun. Yang pertama itu ada kambing guling. Nah, kambing guling itu nanti ada nasi biryani, ada nasi mandi, ada nasi kabesah. Wow. Dan di situ lagi ada sayurannya juga, ada Lebanese green bean, macam-macam lah. Jadi dia itu memang menampilkan menu-menu Arabian dan juga tidak meninggalkan juga dengan menu tradisional. Wow. Nah, jadi masyarakat pun bisa memilih ini mau yang Arabian dan ataupun lokal. Jadi kita padu padankan lah. Jadi tapi ada juga makanan unggulan gitu, Chef.
Makanan unggulan kalau yang Arabian itu nanti ada omali. Wow. Omali itu dia kayak seperti puding. Seperti puding. Cuma dia pudingnya itu dari krim. Dari krim, jadi rasanya itu ada rasa kayu manis, ada rasa kismis. Jadi kan karena kan berasal dari daerah Arab sana, jadi identik dengan rasa-rasa rempah-rempah. Untuk vegetarian sendiri ada nggak sih, Chef? Kita ada vegetarian, kita ada di situ, nanti ada dimasuknya nanti di salad bar. Jadi di setiap rotasi menu Ramadan itu nanti ada salad bar, ada salad Mediterranean, terus ada patos salad, macam-macam. Wow. Jadi komplit. Jadi kalau orang yang agak ke healthy food juga bisa. Gitu ya. Untuk ini sendiri bahan-bahannya terbuat dari tradisional atau ada yang modern dan inovatif nih, Chef? Kita gunakan bahan premium, Mbak Yuli. Wow. Terus juga ada beberapa juga yang kita ganti dengan bahan lokal. Karena kita juga menyesuaikan lidah orang lokal sini kan. Tapi kalau bahan dasarnya kita tetap untuk bahan aslinya. Kayak nasi biryani itu kan kita pakai basmati rice. Basmati rice itu dia betul lebih panjang, lebih kecil. Jadi dia kalau dimasak tuh kayak hancur, pecah-pecah gitu, nggak kayak pulen gitu. Oh iya, Chef. Ngomong-ngomong soal yang Arabian food tadi, itu kenapa sih kenapa itu yang ditonjolkan? Karena itu kan memang udah dari tahun-tahun ke tahun sih untuk itu. Jadi kita tidak meninggalkan istilahnya keinginan para tamu di sini. Jadi selalu kita tonjolkan Arabian dan juga tradisional. Kita juga ada kayak stand nanti es campur, Mbak Yuli. Stand es campur, ada mie ayam, ada kebab nanti di situ. Macam-macam berarti ya, Chef ya. Es krim juga, kalau anak-anak suka makan es krim, kita juga sediakan es krim di sana, nanti ada stol es krim. Ngomong-ngomong nih, Chef Mumu udah berapa lama nih di sini? Kalau di sini saya udah 1 tahun lebih. 1 tahun Cuma lebih. di luar udah kemana-mana nih. Wow, udah chef senior nih. Iya, ini kayaknya udah mulai panas. Ya. Kita masukin ini Baik. mentega. Siap. Mentega ini 150 gram. 150 gram. Jadi mentega ini nanti bisa sebagai apa? Jadi gurih dia. Jadi gurih. Itu nanti meleleh, kita akan larutkan tepung maizenanya. Wow. Nah, nanti kalau sudah tepung maizenanya masuk ke adonan, sebentar lagi dia akan mengental dan siap untuk kita cetak, Mbak Yuli ya. Wow. Nah, nanti kalau sudah jadi dia mengental, baru kita cetak di loyang aluminium foil yang seperti ini. Nanti udah masukin sampai habis. Baik. Barulah kita bakar. Menarik. Nah, sekarang kita aduk dulu, kita adukkan ya, supaya jangan menggumpal ini, Mbak Yuli. Kita kasih garam dikit ya. Garam ini fungsinya untuk apa ya? Supaya ada dikit gurih sedikit aja. Cuma nggak menimbulkan rasa asin nggak. Penyeimbang rasa saja sih. Wow. Garam, kemudian vanili. Vanili. Nah, supaya anaknya harum. Oke. Nah, silakan diaduk. Ini tetap diaduk ya, Chef? Aduk aja. Sampai nanti dia agak mendidih. Nah, Chef, udah lama kan nih jadi chef di sejumlah hotel lah? Iya, ibaratnya. betul. Ada pengalaman menarik nggak nih? Pengalaman menarik sih gimana ya, sebetulnya secara keberuntungan sih ada. Coba kalau jadi kan kita banyak ketemu orang-orang, Mbak Yuli. Kadang orang ada yang ajarin. Oh, ada juga ya, Chef? Iya. Tetap chef layanin ya? Tergantung mereka, tergantung schedule. Oh, tergantung schedule. Oh iya, baik. Kadang-kadang kan orang ada yang minta ajarin ini, kita masakin apa, jadi kita selama itu tidak mengganggu operasional sih kita akan. Ada pengalaman yang berkesan nggak nih selama jadi chef? Berkesan, ya itu nih sering kita show gitu, Mbak. Wow. Kita sering diundang-undang yang buat dia memasak buat launching promo apa gitu. Nah, itu sih. Nah, udah kayak kita masukin. Udah ya nih ya, oke, dimasukin. Aduk sambil. Oke, sambil diaduk ya. Sambil diaduk. Nah, oke.
Sambil itu nunggu mendidih, Nunggu mendidih. saya siapkan ini dulu. Oh, telur. Wah, hampir lupa. Telur. Silakan. Oke. Telur. Wow. Telur terakhir. Klaper tart yang membedakan dari sini dan hotel lainnya apa, Chef? Ini dia sebenarnya rata satu sama basicnya susu. Jadi yang membedakan itu saya di sini pakai kurma. Wow. Nah, kurma jadi kan rasanya itu ada creamy Mbak Yuli. Oh, Creamy siap. dengan campur dengan susu, dia kan rasanya manis creamy kayak gitu. Nanti kita coba pas sudah matangnya ya. Oke. Nah, nanti kalau udah ini jadi kita tinggal bakar sekitar 30 menit. 30 menit di suhu 160 derajat, Mbak. Coba saya coba. Jadi ini agak sedikit lambat karena kena angin. Oh iya. Jadi Karena kita lagi di outdoor. di outdoor jadi panasnya pun tidak stabil karena ada angin. Iya. Jadi kalau di indoor ya kan cepat matang, Iya. paling 15 menit 20 menit. 15 menit 20 Tapi kalau sedikit sebentar lagi ini udah matang deh. Nah, jadi ngeblender kurma yang terlalu halus. Oh gitu, Chef? Jadi supaya ada nanti pas digigit ada teksturnya. Jadi nggak hanya bisa kurma, orang bisa itu buah lain pun juga bisa mango, bisa itu Berarti nggak harus kurma nggak gitu harus ya, kurma, Chef? Ya? tergantung Oh. selera. Bisa itu juga buah kismis. Berhubung ini kan bulan Ramadan, jadi kita menyesuaikan tema. Iya. Sudah hampir mengental di bawahnya udah mengental. udah mulai padat. Untuk hasil akhirnya nanti berarti Nanti mengental gitu ya, Dia Chef, mengental, dia kayak jadi puding. Nah, ini udah jadi baru kita cetak. Beda ya cara ngaduknya chef dadakan sama chef udah profesional gitu. Sambil menunggu chef lagi siap-siap, kita sambil aduk-aduk nih Sobat Pojok Banua. Kalian sendiri di rumah bikin makanan apa? Masih semangat puasanya atau jangan-jangan udah bolong-bolong? Oh ya Chef, untuk ketersediaan bahan pengiriman gimana sih untuk stok makanannya lah? Stok makanan kita sudah dari awal udah kita prepare, Mbak. Oh, Jadi gitu? kita udah kerjasama dengan beberapa supplier. Jadi kita sudah stok untuk bahan 1 bulan. Jadi istilahnya udah kita perhitungkan. Jadi udah aman. Kayak khususnya kan kayak bahan-bahan yang premium import kayak basmati rice itu udah kita stok. Jadi sudah aman ya? Kambing, daging-daging itu udah kita stok di store. Jadi begitu ini tinggal kita keluarin aja. Coba. Nah, ini sebentar lagi. Ini udah jadi. Sudah mulai mengental Nah, dia ini nih kan ya. pengetahuan nih. Kayak bubur. Iya ya, kayak bubur ya jadinya. Nah, karena ada tepung maizenanya tadi, Mbak. Tepung maizena, ada kuning telur. Kalau kelapanya itu nanti Pada saat kita cetak aja. Oh, Nah, gitu. jadi masukin satu-satu Oke. biar rata semuanya dapat. Nah, kalau dimasukin sini kan nanti Kalau ada yang untuk lihat kacang terbaik. almondnya? Kacang almondnya juga terakhir nanti Oh, pas mau gitu. di-open kita masukin. Baik. Nah, Wow. Ini Terakhir. sudah mulai mengental nih Nah. Sobat Pojok Banua. Jadi ini kayak semacam adonan kue sus jadinya. Iya betul. Makin kental makin berat. Iya. Nah, kayaknya udah. Wow. Udah, kita matikan aja. Menarik. Sekarang kita Sekarang sudah selesai. Mbak Yuli boleh bantu cetakin satu-satu. Saya bantu apa, Chef? Boleh. Caranya langsung dimasukin aja ya Chef? Masukin ya? aja. Oh. Gini. Sampai dihentak-hentakan supaya biar rata sampai ke bawah. Sudah isi setengah, baru masukin buah kelapanya. Kalau ini nih harus penuh gitu atau Setengah gimana aja, sih nanti Chef? dia kalau dibakar agak akan naik. Oh gitu mengembang dia ya Ya, Chef betul. ya? Nah, udah setengah masukin daging kelapanya. Iya. Pakai. Terus kita tumpuk lagi biar di dalam dia ini. Nah, seperti ini cukup.
Ditutup lagi ya chef ya sama ini. Oh. Tutup. Nah, sampai habis. Nah, nanti nanti dibakar sekitar 30 menit. Nah, jadi sambil nunggu kelapa tatnya jadi, saya akan lanjut dengan menu berikutnya. Ada apa tuh chef? Menu berikutnya? Nanti ada buat hidangan sahur itu nanti ada ikan kakap kuah kuning. Wah, Jadi menarik. Seger sekali yang rasanya. Seger ya itu untuk sahur. Iya. Baik, sahabat pojok Banua, saat ini kita sudah ke menu selanjutnya, chef ya? Iya, ini kita udah menu yang kedua. Nah, jadi hidangan ini judulnya adalah sup ikan kakap kuah kuning. Wow. Nah, jadi ini nanti bisa disajikan pada saat sahur dan juga bisa untuk berbuka puasa. Nah, Siap. jadi ini dia nanti rasanya itu akan seger, ada gurih, asam dari nanti ada kuat di aroma daun ketumbar. Oh, Daun ada ciri khasnya ya, Iya, chef daun ya? ketumbar. Untuk bahan-bahannya, chef, boleh dijelasin? Bahan-bahannya itu ada bawang putih, bawang merah, kunyit. Nanti yang blender cuma ada 4 macam ini. Yang selainnya itu nanti akan digeprek saja. Oh gitu. Nah, nanti ada daun jeruk, ada daun salam, ada serai, nanti ada daun kemangi dan daun ketumbar. Jadi yang ini tadi kita udah saya blender di belakang. Ya. Jadi tinggal kita tumis aja, Mbak Ayu. Oh begitu, siap. Nyalakan dulu apinya. Sedang atau Iya, gimana, chef? Sedang saja. Sedang saja. Panas dulu. Jadi tumisnya sampai harum benar-benar matang. Karena kalau dia tidak matang, bumbunya itu kayak agak rasa getir-getir gitu nah. Oh. Jadi harus matang dulu karena ini ada bawang putih. Karena di outdoor, anginnya deras ini jadi ya. agak lambat. Nggak apa-apa, ini tantangan kita. Tantangan. Jadi kita sebenarnya tidak harus ikan kakap sih sebenarnya. Ikan apa aja bisa? Ikan apa aja bisa. Bisa itu ikan gabus, kita orang Banjar, terus bisa ikan patin, bisa ikan nila. Nah, kali ini saya akan lebih ke ikan kakap. Karena kan kakap itu dia memiliki aroma yang sangat tajam. Nah, jadi dipadukan nanti dengan daun ketumbar, dia akan jadi suatu menciptakan rasa yang unik jadinya. Masukkan aja, Mbak. Setengah aja, nggak usah semuanya. Sedikit. Siap. Takutnya. Ya. Cukup? Dikit Atau lagi. lagi? Dikit lagi? Iya. Terus. Oke. Iya. Cukup. Wow, ini kayaknya asistennya terlalu semangat. Terlalu semangat. Iya. Nah, sambil diaduk ya. Iya. Jadi ininya kita geprek aja daun serai. Serainya 1 batang. Kita masukin aja. Kenapa diginiin supaya aromanya cepat keluar, dia dipencet-pencet. Kemudian daun jeruk juga diremas-remas. Daun salam 1 lembar saja. Kemudian jahe. Nah, jahe ini fungsinya adalah untuk menetralisir bau amis di setiap masakan. Jadi dia kalau masak daging pun biasa orang pakai jahe. Kalau nggak jahe, jadi jahe itu pasangannya sama lengkuas. Ini masakannya terinspirasi dari apa nih, chef? Sebenarnya ini masakannya ada campuran dari bahan-bahan Thailand sih, Mbak Yuli. Jadi ini mirip-mirip kayak kalau di Thailand tuh namanya tom yam. Kalau di Thailand kan tom yam gung, dia pakai seafood. Kita pakai. Tapi di sini kita kalau tom yam gung kan dia pedas nih, enggak. Asam-asam aja. Asam gurih. Ada yang membedakan dari hotel ini sama yang lain, chef? Dari masakan ya? Iya, dari masakan. Masakan sebenarnya nggak terlalu jauh beda, cuma kita kalau di Pugo ini lebih ke Western sama Nusantara. Wow. Jadi restoran kita sini juga paling kebanyakan peminat menyesuaikan lidah orang sini ya, chef ya? Masakannya Western juga ramai.
Untuk bahannya tetap sama ya, Chef? Anu tradisional? Ya, modern? tradisional. Jadi tradisional cuma kita ada tambahan daun ketumbar. Jadi daun ketumbar ini kalau di Banjarmasin agak susah mendapatkannya, Mbak Yuli. Oh gitu, jadi gimana, Chef? Jadi Cara dia dapat? ini memang khusus dia di udara yang nggak terlalu panas. Jadi memang khusus jadi hidroponik. Oh, Kita hidroponik. pakai hidroponik. Oke. Anginnya tuh, anginnya kuat banget. Anginnya. Nah, jadi untuk sayurnya nanti ada nanas. Nanas. Nanas ini pada saat terakhir aja nanti Pak masuknya nanas. Fungsinya nanas buat apa nih, Chef? Nanas bikin seger. Supaya seger itu tadi ya? Asam-asamnya. Jadi asamnya itu nanti ada dari tomat sama nanas. Nah, nanti juga ada buah bengkoang. Wow. Nah, bengkoangnya nanti akan jadi Untuk takaran aroma. lomboknya gimana, Chef? ya, Mbak. Untuk takaran lombok. Takaran bawangnya, bawang. Lombok, Oh, cabe. cabai kita nggak ada cabai di sini. Oh, Cabai kita gitu. yang di ini cabai rawit aja. Oh, Jadi nanti iya. belakangan aja dia pakai cabai rawit yang utuh aja kita masukin di situ. Mm-mm. Jadi nggak terlalu pedas. Yang di blender cuman bawang merah. Kalau takaran kita 1:1. Jadi misalkan bawang merahnya 10 biji, bawang putih 10 biji. Kunyitnya paling sekira 1 atau 2 ruas jari lah. Iya. Udah mulai harum nih, Chef. Iya. Ya, udah. Aromanya sudah mulai harum. Udah mulai keluar aromanya. Kita ambil minyak sedikit. Oh, ditambahin, oke. Ya, sebentar lagi. Nah, harum kan udah mulai aromanya tercium. Saya motongin dulu ya sayurannya. Sambil nunggu chefnya persiapan nih, Sobat Pojok Banua, saya sedang mengaduk-aduk sambil nunggu mendidih. Cuman ini aromanya udah mulai keluar nih. Mbak Yuli di rumah sering masak juga ya kayaknya? Kalau dibilang sering banget ya, Sering nggak enggak, juga ya? Chef. Yang penting bisa. Yang penting bisa kali ya, Chef. Bisa ngapain ya kira-kira. Nah, jadi sayurnya udah kita potong. Kayaknya udah. Yang pasti udah jagoan chef nih. Nah, jadi untuk aromanya kita bisa di apa? Ini aja udah. Nah, jadi udah arom, jadi kita tuang air. Oke. Airnya dimasukkan nih, Sobat Pojok Banua. Iya. Ya, seliter air. Oke. Untuk ikannya sendiri harus direbus Ikannya terpisah direbus atau gimana? langsung aja. Jadi, Oh, langsung ya. Jadi tipsnya untuk kalau kita bikin sup ikan sebaiknya tulangnya itu diikut sertakan, Mbak. Tulangnya. Oh, gitu. Nah, jadi kan tulang itu nanti bisa jadi kaldu, jadi stoknya. Hmm. Nah, karena di sini berhubung ikannya kakapnya besar, jadi saya ngambil insangnya ini bagian tulangnya, Wow. kita masukin aja. Nah, Mbak. Ini udah kita kasih Ikan kakap. jeruk nipis dia supaya Kasih dia jeruk nipis. mengurangi rasa amisnya. Oke. Jadi kakap ikannya kita file ya, buang tulang ini. Jadi Wow. tanpa tulang. Ikannya kakapnya besar sekali, ini tuh ukuran sekitar 3 kilo, kita beli di pasar. Ada tips nggak, Chef, kalau ini supaya kan kadang ada di rumah nih ikannya itu memilih ikan ya, ikannya itu kadang masih fresh. kurang matang atau gimana? Oh, sebenarnya kalau ikan itu sebentar aja, Mbak. Oh, gitu ya? Sebentar aja. Nah, kalau untuk tips memilih ikan, biasa kita kan di pasar itu tuh kadang kan yang di sayur-sayur itu, jadi kita pastikan kalau ikan segar itu kalau dipencet itu coba kayak dia akan balik, nggak berbekas. Nah, kalau dipencet dia itu masih berbekas, berarti kita dagingnya udah kurang fresh, udah kelamaan di luar, udah lama mati ya. Oke. Chefnya udah apel nih. Beda kan sama chef dadakan. Udah kerjaan tiap hari, Mbak. Nah, ini nanti sampai mendidih. Kalau sudah setelah air mendidih itu sekitar 10 menit dia udah matang. 10 menit udah matang ya, wow. Kayaknya airnya kurang tuh. Airnya kurang, Tambahin ditambah lagi. Oke. Nah, Iya. Ini sambil diaduk atau enggak, Chef? nggak usah Oh, nggak usah. Diam aja. Takutnya nanti hancur Nanti ya, Chef hancur. ya. Nah, kita masukin tadi daun ketumbar. Nah, nanti
Itu yang akan harum banget. Wih, itu yang bikin harum ya, Chef? Iya. Nah, baru kita kasih bumbu. Bumbu itu garam. Jadi Kasih takaran garam. garam itu dia 1, 2, 3, 4 ujung sendok teh. 4 ujung sendok teh. Oke. Ini gula. Gula. Gula 3. Kalau gula harus sama dengan penyedap. Jadi ya penyeimbang. Penyeimbang. Takarannya udah hafal nih. Sudah Chef. hafal kita. Wih. Sebenarnya tinggal tunggu mendidih aja nih, Mbak. Oke. Sebenarnya kalau mau ditambahkan tahu juga bisa. Oh, tahu. Nah, tahu Oke. itu kita potong-potong kotak-kotak, masukin bisa juga. Nah, sebenarnya tinggal Baik, mendidih. Sobat Pojok Banua, ini kita tinggal nunggu mendidih Tinggal aja. nunggu mendidih. Sekitar berapa lama, Chef, tadi, Chef? Sekitar 25 menit. Sekitar 25 menit. Sambil nunggu ini, Siapkan sayurannya dulu. Nanti ada nanas. Ini dimasukin pada saat terakhir aja, Mbak ya. oh ya, dimasukin saat Iya. terakhir. Karena kan nanas kan teksturnya udah lembut, bukan sayur yang keras. Supaya fresh juga gitu ya, kan, Iya. Chef ya. Oh, pakai tomat juga. Wow. Udah terdengar aromanya? Sudah mulai keciuman sih, Chef. Ciuman. Ya. Tinggal nunggu mendidih. Oke, baik. Jadi Chef Mumu lagi menyiapkan nanas dan juga tomatnya. Untuk nanti terakhir dimasukkan di dalam supnya ya, Chef ya? Betul. Jadi kita siapkan dulu wadahnya, nanti baru kita tata di atas mangkok. Nah. Oke, kita habis ini akan icip-icip. Oke, habis ini kita bakal icip-icip. Sudah disiapkan tempatnya, tinggal disajikan. Cabai rawitnya bisa langsung dimasukin aja, Mbak. Seperti yang utuh aja. Oh, yang utuh. Gini. Biar warnanya ada merah, Warnanya. kuning. Nah, Menarik, warnanya jadi Warna-warni. ada merah-merahnya. Iya. Menjadi pelengkap. Oke, sambil nunggu ini mendidih, nanti saya akan cek yang tadi pertama kita masak adalah kelapa ketat. Kita coba nanti di open apa udah matang. Wow, udah datang, Chef. Ya, ini udah jadi. Saya dari tadi di belakang itu ambil dari open. Wow. Kayaknya ini udah mendidih nih, Mbak Iya Yuli. juga, ini udah mendidih. Tinggal kita plating aja ya. Nanti kita sajikan, kita cobain gimana rasanya. Ini udah mendidih, kita matiin ya. Iya, baik. Nah, kita matiin, kemudian kita tata di piring. Taruh di piring. Oke, Mbak. Ya. Ini harus rata ngebagi supaya adil. Nah, ini nanti Wow. sayurnya terakhir di atas ya. Itu tadi nanas sama bengkoang, Oke. terus sama ada tomat. Menarik. Oh, ya. Ada tambahan warna dengan lomboknya itu. Iya. Wow. Jadi kita tambahkan dulu sayurnya. Oke, Sayurnya agak sayurnya biar kelihatan cantik. tomat, ada buah nanas, ada buah bengkoang. Wow, ada bengkoang juga. Terakhir kita garnish dengan daun ketumbar. Daun ketumbar. Supaya ada hijau-hijaunya. Wush, keren. Emang beda ya, chef profesional nih udah ini Nah. nih. Kira-kira Mbak Yuli bisa nggak menerusin? Oh, aduh, aduh. Atau buat yang males masak bisa juga nih, kalian langsung ke Fugo Hotel Banjarmasin ya, chef ya. Ya, betul. Buat mencicipi hidangan menarik dan juga enak ini. Nah, chef. Ya.
Oke, baik Sobat Pojok Banua, saat ini sudah jadi nih ya Chef ya, Ya, untuk jadi kuah ini hari udah komplit 2 menu yang kita bikin ya Mbak Yuli. ya. Nah, yang pertama tajil kelapa tart kurma dengan almond. Yang kedua adalah hidangan untuk saat sahur dan berbuka puasa, itu adalah sup ikan kakap kuah kuning. Sangat menarik ya Sobat Pojok Banua. Untuk selanjutnya kita akan icip-icip nih. Baik Sobat Pojok Banua, saat ini kita mau nyicipin ya Chef ya. Iya, tiba saatnya Wow. kita untuk nyicipin kedua menu kita hari ini, yang tadi kita udah proses masak dari awal, Iya. dari mengaduk-ngaduk ya Mbak Iya, Yulia. iya. Seru Mbak Yulia. Seru banget. Jadi Terima saat ini kasih nih adalah- pengalamannya Chef. Jadi hari tiba saatnya untuk menyicipi hasil yang dari awal tadi gimana nih? Iya. Kira-kira pas Oke. atau ada yang kurang? Silakan Mbak Yuli. Oke, kita mulai ya. Oke. Diaduk dulu Mbak, biar Oh, diaduk dulu ya, Chef, ya? tercampur rata semuanya, Wow. dari sayurannya, Oke. asamnya, daun ketumbarnya. Ini dari kuahnya terlihat bening ya, Iya, ini kuahnya Sobat ini Pojok termasuk Banua. clear soup Mbak. Wow. Clear soup dia bening encer. Ini Sup, saya icip kuahnya dulu deh. Iya. Bismillah. Seger. Ada rasa-rasa tajam gimana gitu, Chef? Ya, Apa itu ini ya? rasa dari daun ketumbarnya Mbak Yulia. Oh, gitu. Daun ketumbar, di situ juga ada aroma buah bengkoang. Oh, bengkoangnya. Nah, bengkoang dengan daun ketumbar itu Hmm. yang tajam aromanya. Sekarang kita coba ikannya. Asamnya dapat ya? Empuk juga ya, Chef ya? Iya, empuk. Karena tadi dia udah pile Hmm. pulang-pulang, jadi direbus kira-kira 20 menit itu udah matang banget. Pas dia. Pas banget. Ini ada tomatnya, ada lomboknya Iya, ada juga. cabai rawitnya kan. juga. Kalau mau pedas sedikit tinggal dipencet aja Mbak Yulia. Tinggal dipencet Oh, dia. kalau mau pedes tinggal tinggal dipencet, pencet. pemirsa. Iya. Oh. Oke. Baik. Oke, untuk supnya udah oke ya Mbak Iya, Yulia ya? udah oke, udah pas alhamdulillah. banget Berarti rasanya. sukses berarti untuk masaknya kali ini. Iya, saya jadi asistennya Chef juga. Next nanti bisa kita lanjut lagi. Yuh. Kemudian untuk tajilnya. Takjilnya kita Takjilnya, nyobain, yang ya. manis-manis nih. Manis. Jadi ini ada manis, ada creamy-nya nanti. Wow. Rasa kurma. Boleh. Kelapa tart, kurma dan almond. Silakan, Mbak. Tampilannya sangat menarik Ya, sekali nih, jadi Pojok di atasnya Banua, ada toppingnya sobat. kurma yang kita potong-potong, ada kacang almond slice, ada gula sedikit pakai whipped cream ya supaya lebih cantik lagi warnanya. Ada buah cherry. Silakan, Baik, saya juga sambil nyobain. pertama kita cobain dulu ya. Ada almondnya nih, kita coba Ada dulu almond di almondnya. atasnya. Crunchy. Hmm. Almondnya crunchy banget. Kriuk, crispy, Manisnya gimana Mbak? Pas ya? manisnya pas banget. Jadi, karena kan dia nggak terlalu banyak pakai gula karena udah dari manisnya kurma ya Mbak. Manisnya itu bukan manis yang berlebihan gitu Ya. ya, tapi ya pas gitu. Ada rasa creamy-creamy-nya dari susu fresh milk tadi ini Mbak. Untuk yang putihnya ini apa tadi, Chef? Whipped cream. Whipped creamnya ya? Whipped cream. Baik. Baik, Chef Mumu, terima kasih banyak loh untuk kesempatannya hari ini. Maaf udah mengganggu di luang waktunya gitu ya kan. Oke, saya juga ucapkan terima kasih. Iya. Ada Mbak Yuli, mudah-mudahan tidak kapok hari ini Enggak dong. masaknya dengan saya. Resepnya sangat menarik gitu ya kan, dari yang saya sebelumnya nggak tahu sekarang jadi tahu. Iya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita habis ini ada ke menuju minuman ya. Tunggu juga ada yang unik-unik apa sih di sana gitu ya kan, di minumannya ada ciri khas dari Fugo Banjarmasin ini apa kayak gitu. Oke, baik Sobat Pojok Banua, saat ini saya sudah bersama barista Steffi yang akan mempresentasikan minuman ya. Iya, betul. Boleh disebutkan ini minuman apa nih kalau boleh tahu? Jadi ini minuman khas dari Timur Tengah. Wow. Jadi saya beri nama Mediterranean Ginger Tea. Oh. Yes. Iya. Untuk bahan-bahannya apa aja nih?
Bahan-bahannya itu sangat sederhana, Kakak. Jadi saya menggunakan susu sebagai bahan dasarnya juga dan ada teh. Jadi mungkin Bapak Ibu di rumah bisa mensubstan tehnya, bisa mengganti mungkin jadi teh yang lebih hitam, lebih pekat, itu bebas. Banyak brandnya. Terinspirasi dari mana? Dari Timur Tengah itu. Saya ada nonton film-film, kayaknya di sana itu lebih banyak minuman yang manis. Makanya saya kasih madu dan gula sebagai pilihan pemanisnya. Oke, baik. Saya boleh bantuin nggak? Boleh. Oke. Saya harus perkenalkan dulu nih bahan-bahannya, Kakak. Jadi spice utamanya saya itu ada kayu manis. Saya juga punya cengkeh. Lalu yang utama juga saya menggunakan jahe. Kalau dirasa kurang nendang aroma tehnya, mungkin kita bisa ganti jadi aromatic tea seperti Earl Grey. Tapi tetap harus black tea. Jadi kalau standarnya kita bisa pakai English breakfast. Wow. Bahan-bahannya premium semua nih ya? Premium. Bisa didapatkan di mana nih bahan-bahan? Bisa di toko-toko retail, ya kan, di seluruh Banjarmasin itu komplit semuanya. Baik, oke. Boleh mungkin dimulai? Mas? Oke. Wow, yang pertama pakai kompor dulu nih Sobat Pucuk Iya. Banua. Kita menggunakan panas yang rendah saja, Masa biar susunya nggak pecah. Oh gitu. Kita masukkan setengah dulu. Nah, Masukin tehnya. tehnya, oke. Bebas nih, Kakak. Mungkin mau pakai pouch. Kalau saya sih lebih suka tidak pakai pouch. Jadi Oh. saya buka. Langsung dibuka. Iya, langsung dituang. Karena menurut saya rasanya lebih dapat ketika di luar pouch. Kenapa jadi milih ini nih buat jadi disajikan di sini? Apa ada andalan kah? Atau di sini gimana? Menurut saya ini rasanya sangat pas buat berbuka puasa. Oh, Saya orangnya nggak suka terlalu manis, jadi bisa disesuaikan dengan lidah. lidah orang sini ya? Iya, betul. Jadi nggak yang langsung gulanya di sini lalu tiba-tiba langsung manis gitu, enggak. Jadi akan kita pisah. Kayu manisnya Wow. satu batang, langsung satu batang panjang. Tapi ini menarik ya. Biasanya teh itu kan langsung ini langsung dicelupin gitu aja kalau. Oh enggak, ini Kalau harus. ini ada Yes, betul. bahan-bahannya. Betul, dikasih spice. Iya. Saya ngasihnya cuma 5 5. aja, Kakak. 1, 2, Fungsinya supaya apa itu dikasih? lebih harum, lebih aromatik. Oke. Lalu jahenya ini kurang lebih 40 gram, satu siung. Bisa digeprek, bisa di slice, bebas. Bebas. Kalau saya lebih suka digeprek, Oke. jadi kita geprek. Pakai jahe supaya menghangatkan badan, karena ketika puasa kita kan Oke. mungkin mahnya bekerja lebih keras. Nah, si ginger ini Wow. akan Tanpa diaduk nih ya? Diaduk, Oh, diaduk. tapi belum, Oh, oke. pelan-pelan. Ngaduknya harus pelan-pelan, Iya. sedang atau gimana? Oh, pelan-pelan aja. Kalau dirasa apinya terlalu besar bisa dikecilin biar susunya nggak pecah. Oke. Harus sangat hati-hati nih ya. Itu nanti perlu disaring atau enggak? Yes, perlu disaring, betul. Oh. Biar tehnya nggak ikut. Makanya nih suka-suka yang bikin di rumah, apa mau tetap pakai pouch atau enggak, pastinya ada efeknya ketika pakai pouch. Kalau menurut saya rasanya kurang keluar. Oh gitu. Baik. Jadi saya lebih prefer tidak pakai pouch. Karena ada susunya mungkin nanti rasanya ada creamy kali ya? Yes, betul. Oh. Nah, kita bisa menyesuaikan manisnya nanti. Itu menggunakan entah simple sirup atau madu. Kalau saya lebih prefer madu. Oh gitu. Aromanya lebih keluar. Berarti kita pakai madu aja nih? Boleh? Boleh saya bantu? Boleh. Takarannya mau dibantu ya? Takut ke ini. Nah, oke. Cukup? Kita aduk lagi pelan. Cukup atau Kayaknya perlu kurang. ditambah? Kurang ya? Kayaknya Oke. Sebenarnya katanya kalau di Timur Tengahnya sendiri mereka pakai gula. Oh, Tapi pakai saya gula. kurang suka menggunakan gula, jadi substannya lebih bagus madu. Mungkin boleh dicoba sedikit. Sana mungkin. Oh ya, baik. Ini udah bisa dicoba ya?
Oh, oke, baik. Sobat Pojok Banua, ini udah bisa dicoba, langsung kita rasain ya. Bismillah. Kurang manis mungkin? Kurang manis sedikit, mungkin kali ya. Boleh. Boleh kita tambahin. Iya, boleh banget. Jadi ini mungkin sesuai selera kali ya, Chef? Iya, betul. Oke. Ini udah selesai. Udah nyerap ya. Oh, Jahenya kerasa? jahenya kerasa banget, strong. Ada kayu-kayu manisnya juga terasa gitu kan. Lagi? Coba, coba lagi kita. Oh gitu. Iya, sampai nemukan yang pas Nemuin menurut yang pas ya. katanya. Iya. Bismillah. Pas? Udah oke. Oke, udah oke. Oke, siap. Selanjutnya kita tinggal strain, disaring. Biar nggak ada yang ngikut. Wow. Nah, jadi Sobat Pojok Banua ini disaring dulu agar supaya bekas tehnya yang tadi ya, Mas ya, Iya betul, nggak ngikut ke dalam. nggak ngikut ke dalam. Boleh. Oke. Disajikan pas panas, bisa kita kasih garnish. Oh gitu. Jadi kita kasih potongan jahe untuk menambah ininya, rasa jahenya. Wow. Ush. Oke, Sobat Pojok Banua, ini udah jadi. Sangat simple sekali, nggak lebih dari 1 jam kita udah bisa nyajiin minuman yang sangat unik, bisa disajikan anget-anget di rumah. Ini ada rasa-rasa jahenya juga hampir mirip. Baik, Sobat Pojok Banua, mungkin sampai di sini acara kita akan diakhiri. So, buat kamu yang mau cobain minuman yang unik sekali ini, bisa datang langsung ke Fugo Banjarmasin, ya Mas ya? Iya, betul. Cheers!